أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyona. Pengaruhnya kapan karena seri PSM tadi dengan Persija. Ulangi dulu deh, semangat saiki. Kita doakan yang menjauh salam diberikan umur yang panjang. Bagus semua rezekinya anak-anaknya. Tak lupa kita doakan suaminya semakin sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak minta sama anak. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya kepada almarhum Sudirman bin Desibatu. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Orang yang rajin bersedekah bacaan suratul Fatihah, maka nanti kalau meninggal juga Bapak Ibu, insya Allah banyak tong orang yang mau sedekahkan bacaan suratul Fatihah untuk kita. Sama ji kalau ada orang yang rajin mensalati jenazah, maka nanti kalau mati banyak juga orang yang mau mensalati jenazahnya. Betul tidak? Kenyataan itu kenyataan. Di sini orang bahasa Makassar kan Pak Dewan. Makassar Indonesia. Bugis. Udah. Jadi perhatikan Maki, kalau orang yang meninggal itu rajin salat jenazah, maka pada saat ia meninggal, insya Allah ramai juga orang yang mensalati jenazahnya. Maka pelajaran apa yang ingin diambil dalam ceramah takziah malam ini? Pelajaran adalah perbaiki diri kita sebelum kematian itu datang. Insya Allah. Nanti kalau kita meninggal Bapak Ibu, tidak menangis di orang. Kalau yang meninggal besar rumahnya, banyak uangnya, banyak mobilnya, tapi kondisi pagi lampari paran narupa tahu. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Buat apa saya menangis sampai disipah? Tapi coba kalau yang meninggal itu adalah orang yang baik, contoh seperti Pak Dewan, Kak Yahya, karena kebaikannya selalu baik sama orang, maka lihat nanti kalau tiba waktu dan masanya,
maka banyak orang yang menangis. Tapi jangki berdoa supaya cepat meninggalkan kita. Itu awas kalau ada berdoa. Doakan beliau supaya sukses selalu. Amin. Terus terang tadi malam pas bulan takziah ditelepon oleh adik iparnya beliau, Akbar. Ustaz, saya adiknya Pak Dewan, Pak Yahya di Kapas. Saya bilang, ada perintah dari beliau. Dia bilang, mau kak panggil kita takziah. Bilang, saat kapan? Dia bilang, besok malam. Saya bilang, mati media. Bagaimana caranya ini? Tapi karena disebut namanya orang baik, maka pasti kita yang dipanggil merasa berat untuk menolak. Tapi coba beden pun tidak baik sifat. Jangan mihara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia orang yang baik itu. Maka semua orang yang mendengarkan berita itu berkata, sudah berpulangkah ke rahmatullah orang baik itu. Bahkan tidak sedikit ada orang yang menangis. Apalagi orang yang biasa dibantu, pastinya sedih. Tapi coba beda orang yang meninggal. Banyak harta tapi tidak pernah tongina bagi-bagi harta. Alias sanak gigilna. Diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal? Orang kaya di kampung tapi sanak gigilna. Maka orang tidak akan menangis dan berkata di pasami. Betul tidak? Langsung yang hadir malam ini lagi langsung jelek dan ceramah. Perbaiki itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini sangat singkat. Tidak ada orang yang lama hidup di dunia ini, sangat singkat. Maka perbaiki kehidupan setelah meninggalkan dunia ini, termasuk perbaiki persiapan tak menghadapi peristiwa zakratul maut. Kenapa mesti diperbaiki persiapan menghadapi zakratul maut? Karena akhir yang akan menentukan perjalanan nasib kita. Pada saat kita lahir di dunia ini disambut dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan nanti pada saat akan meninggalkan dunia ini, semoga ditutup dengan kalimat La ilaha. Bagaimana tata caranya menghadapi orang yang sakratul maut? Tuntunannya ada dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj. Apa yang dilakukan kalau ada orang yang sakratul maut? Anak muda bisa dengarkan baik-baik ini nak. Jangan sampai peristiwa nanti datang, orang tua tak sakarat, nah kita tidak tahu apa yang mau dilakukan. Jadi yang dilakukan pertama kalau ada orang sakarat adalah hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Itu tugasnya pertama anak kalau orang tuanya yang sakarat. Hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah, di mana posisi kepalanya dan kakinya seperti posisi pada saat almarhum Sudirman dimasukkan ke dalam liang lahat. Begitulah kira-kira bayangannya orang kalau sakratul maut, dihadapkan lalu posisi miring. Ada pertanyaan kenapa mesti dihadapkan ke Baitullah dan posisinya miring? Ternyata jawabannya, berdoalah orang yang ada di sampingnya. Semoga almarhum pada saat dimasukkan ke dalam liang lahat, sempurna nanti jasadnya akan menghadap ke Baitullah. Ibu-ibu kan tidak biasa masuk di kuburan toh. Tidak biasa masuk di liang lahat kan, hanya mengantar. Mohon maaf saya buka sedikit rahasianya. Itu di dalam liang lahat, kadang ditemukan ada jenazah tidak mau menghadap ke Baitullah jenazahnya, nah putar ke dirinya. Pasti kaget kita, tapi itulah kenyataan. Tidak mau menghadap ke Baitullah, nah putar ke dirinya di bawah. Pertanyaannya, ada yang mau begitu kalau meninggal? Ada yang mau begitu? Jawab satu kali, ada yang mau begitu? Kabiar rajin sambayang. Kabiar sudah 5 kali lagi haji dan umrah. Tapi sana kondisi patah.
Kak di situ jintinya. Kira-kira di sini ada orang kondisi Pak? Halo, tidak ada Ji? Ulangi, ada? Anda tahu nih? Kada tahu biasa di situ ya. Batin mau kono dikasih sedekah sekalinya butuh bantuan apa nak bilang yang lain mau kono soalnya baik saya sih patah. Halo, satu kali tidak ada di sini kondisi Pak? Nggak tahu deh. Perbaiki. Termasuk perbaiki sifat yang terutama adalah perbaiki sifat menghadapi ataukah berhadapan kepada orang tua ta. Karena itu orang yang tidak akan pernah terhitung jasa-jasanya pada saat ia merawat kita baru dalam kandungan sampai kita lahir di dunia ini. Betul tidak? Anakku yang ada di belakang. Itu orang tua nak, sekedar anakku rasakan jiwanya. Biar makanan enak di depan tak nak, kalau tidak ada anak, ya Allah ya Rabbi. Dimakan tonji tapi tidak sempurna makanan enak itu rasanya dimakan. Betul tidak? Biar apa mau adi makan. Ya Allah kalau tidak ada anak tak satu. Tidak sempurna rasanya makanan itu. Makan memang mulut tak, tapi pikiran tak ada pada anak tak. Sudah mika makan itu anakku kodong. Sudah mika makan. Mungkin orang tua tak sakit nah. Dia tidak akan pernah mengeluh nak. Saya sakit nak. Dia tidak mau itu. Nah sembunyikan sakitnya. Dengarkan ini kabarnya ini para gadis-gadis. Dia sembunyikan itu sakitnya orang tuamu nak. Dia tidak mau jujur berkata sakit kak nak sakit kak. Tidak mau. Betul tidak Bu? Kenapa ada orang tua sakit tapi tidak mau jujur kepada anak-anaknya? Dia tidak inginkan engkau semua merasa terbebani kalau engkau tahu bahwa dia sakit. Tapi tidak sedikit anak-anak, ya Allah ya Rabbi, kurang ajarnya kepada orang tuanya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau engkau kurang ajar kepada orang tuamu, apalagi lupa dengan jasa-jasanya, bismillah. Tidak akan meninggal kita sebelum merasakan apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Kalau ada di antara jemaah yang perlu pergi di orang tuanya ataupun mertuanya, ku ingatkan ki, tidak meninggal ki sampai kita rasakan bagaimana rasanya pada saat kita kasih begitu dulu orang tua. Makanya saya mau tanya ibu-ibu, jangan ki biarkan suami tak durhaka gara-gara kita, Budi. Karena ada tong itu biasa kejadian, tapi tidak di sini, sana aja. Ada biasa kejadian suami tidak bisa minta biayain dan nafkahi orang tuanya gara-gara uang yang dipegang sudah diserahkan sama Ion. Sama siapa? Jawab dulu, sama siapa? Bapak-bapak dulu jawab, jangan ibu-ibu jawab. Pak, jujur ki, jangan ada dusta di antara kita. Kalau istri sudah pegang uang Pak, jujur maki, jangan kurangi, jangan tambahi. Susah tidak diminta kalau saudara pegang istri tanpa. Lompo-lompo bisa rantas, susah tidak? Sekarang ibu-ibu ditanya, kalau uang sudah dipegang, susah tidak dikasih bapak? Tahu jujur nah. Itu ada yang bilang banyak kebutuhan Pak Ustaz. Anjo tambah lagi naung. Tabe bu sadar ke. Kalau masih ada orang tua tak, masih ada mertua tak, pandai-pandailah berbagi. Insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kuliah wajahnya tidak jelas. Amin. Kita lanjut yang kedua setelah dihadapkan ke Baitullah. Tapi sebelum saya lanjut yang kedua, mohon maaf ini saya kembali dulu. Apa yang menjadi masalah sehingga jenazah tidak mau menghadap ke Baitullah? Mesti disampaikan ki. Termasuk istri yang selalu koro-koroan kepada suaminya. Di sini tidak ada Ji? Ulangi, tidak ada Ji?
Saya tanya dulu Pak Dewan, kira-kira tidak ada Pak Dewan di sini begitu? Kebetulan tidak ada ini. Pulang piseng. Kadang mantong istri dah gila inna. Bukannya suami disambut dengan senyum kalau pulang. Bukannya suami diservis kalau pulang. Bukannya suami dimanjakan pada saat pulang. Tapi tidak sedikit ada istri pulang suaminya koro-koroan menyambut di rumah. Betul tidak? Itu nak bayangkan diri. Ibu-ibu, begitu suami tak pulang sambut saya dengan ucapan mesra. Contoh, begitu bapak sudah turun dari mobil sambut mi papa. Itu masa lebay. Begitu papa sudah turun, papa sini tangannya papa. La ilaha illallah, mesranya itu deh, ya Allah. Ciumi tangannya suami tak. Ciuman istri yang paling bagus kepada suami, ciuman yang mesra dan ada sedikit bunyinya. Kira-kira begini contohnya kalau saya praktekkan. Mohon maaf Pak Dewan, selalu jenakas begitu. Aji perempuan, jangan tak Pak Dewan. Rahasia dong. Mohon maaf, kita lanjut yang kedua. Setelah dihadapkan ke Baitullah, tuntunannya yang kedua adalah Iqra'u ala mautakum. Bacakanlah Al-Quran orang yang sakratul maut itu. Baca Al-Quran. Surah apa yang dibaca? Nabi sampaikan surah Yasin. Baca maki Al-Quran. Diingat tadi tugas yang pertama apa tadi? Hadapkan ke Baitul. Yang kedua setelah dihadapkan ke Baitullah, bacakan Al-Quran. Surah apa yang dibaca? Surah Yasin. Baca maki. Minimal 1 kali. Yasin. Pelan-pelan maki membaca. Sama-sama ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelan maki bacakan. Pelan maki. Tidak usah terburu-buru. Karena malaikat pun senang mendengarkan bacaan Al-Quran kalau orang sakratul maut ada di sampingnya. Alhamdulillah. Ku singkat-singkat nih. Baca surah Yasin. Setelah dibacakan surah Yasin yang ketiga, apa yang diperintahkan Nabi? Lakinu mautakum. Talkinkanlah orang yang sakratul maut itu. Bagaimana caranya ditalkin orang yang sakratul maut? Dibisikkan di telinganya. Apa yang dibisikkan? La ilaha. Sama-sama Ki. La ilaha illallah. Dong. Ya Allah ya Rabbi. Sekali itu yang dorong ya Allah ambil semua sebentar kalau sudah tak siap. Kenapa karena dia dongkam? Saya sampaikan ke semua yang hadir janji Nabi. Mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dalal jannah. Siapa yang mampu ucapkan la ilaha illallah pada zat zakratul maut dalal jannah. Sudah pasti dijamin masuk surga. Tapi pertanyaannya, yakinkah kita mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Nah hidup ki masih sehat saja nah tidak mau ki. Yakin ki? Kabukti dan kenyataan berbicara. Terlalu banyak orang sakratul maut di depan ta. Batenya ditalkin. Mohon maaf, terkunci bibirnya, terkunci lidahnya. Ayo kita sama-sama. Baru di akhirnya kita berniat. Semoga Allah mudahkan lidah kita mengucapkan itu semua sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah.
tidak apa-apa, satu kali bayangkanlah kita yang sudah terbaring kaku. Pada saat itu anak, suami, menantu yang mentalkin kita. Sama-sama ulangi kembali. La ilaha illallah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Berniat selalu, Bu. Apalagi umur ta ini ya Allah. Mau berapa umur ta kita? Menjelang 70. Kalau kita ya Allah. 25. Menjelang 70. Umurnya Nabi berapa, Bu? 63. Indah lama begitu. Banyak nih bonusnya. Kalau ini baru 25. Ulala. Ya Allah ya Rabbi. Umur semakin bertambah. Jangan sampai dilupa dirita bahwa kita semakin dekat dengan kuburan. Perbaiki maki itu, perbaiki maki. Sudah salat, berjanji, mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan hambamu ini mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Mau nanti tidur, ucapkan kembali itu, ya Allah mudahkan hambamu ini mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Ucapkan memang itu baru kita tertidur. Karena jangan sampai tidak bangun maki. Ini kisah nyata saya dapatkan banyak tempat. Sehat sampai dia tertidur. Ternyata tidak bangun-bangun sampai dikasih masuk di dalam lahan. Jadi mesti selalu memang kita ucapkan. Insya Allah. Berapa menit ini? Jam 9. Sambung sedikit. Selesai mengucapkan la ilaha illallah, poin keempat sebelum ruh pergi. Apa yang dibaca? Bagi bapak-bapak yang biasa menuntut orang yang sakratul maut, perbaiki poin yang keempat. Tandanya itu bahwa malaikat sudah mencabut ruhnya. Ada jitu nakasih ki Allah. Istilahnya papi jepunna, papi sabina puang Allah Ta'ala. Di mana berada? Pada kedua kakinya orang yang akan dicabut nyawanya. Yang pertama kali meninggal di antara anggota tubuh kita, termasuk almarhum Sudirman yang telah dikubur, itu adalah pada kedua kakinya yang pertama kali meninggal itu. Termasuk kita nanti. Jadi kalau sudah dicabut nyawanya, maka kodenya pada kaki sudah dingin kedua kakinya. Tidak apa-apa, diperiksa memang dulu kaki kita sedikit. Tidak mau jadi periksa kaki kita. Kalau diingini pulang, cepat peluk suami kita. Baru tanya ke suami kita, belanjangki lagi menikah. Nah. Ini dia bilang iseng. Kira-kira suami tak menikah atau tidak? Udah. Kalau kedua kakinya sudah dingin, maka bacakanlah ayatnya dalam surah Al-Fajr. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bacakan sampai 3 kali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. 1 kali lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ibu, bapak, dengarkan ucapan kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai jiwa yang tenang. Sudirman bin Desi Batu,
kembalilah engkau menghadap kepada Rabb-Mu. Kembalilah engkau wahai hambaku Sudirman. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabb-Mu hambaku Sudirman. Dengan hati yang bersih, hati yang ridho, yang ingin berjumpa dengan Rabb-Mu. Allah pun menanti kedatanganmu, wahai hamba yang tenang. Subhanallah, panggilan Allah kepada ruh pada saat akan dicabut nyawa. Ucapkan 3 kali tidak mengapa, karena malaikat akan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk membacakan ayat itu. Dan setelah ayat itu dibaca, sambung lagi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau sebagai hamba yang beruntung, wahai suamiku. Kalau istri yang talqin. Masuklah engkau sebagai hamba yang beruntung, wahai istriku. Wahai ayahandaku, wahai anak-anakku. Dan insya Allah surga akan menjadi balasan untukmu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya setelah dibacakan ayat itu, almarhum Sudirman ketika zakratul maut itu, matanya yang tadi tertutup itu pelan-pelan terbuka. Lihat makin matanya waktunya meninggal, terbuka itu. Betul tidak? Perhatikan kalau ada orang meninggal. Jadi kita jawab sayangku. Kalau 1000 orang yang meninggal di depan mata tak, perhatikan. Pasti tak buka itu matanya. Tidak ada mata yang tidak terbuka pada saat akan meninggal. Ya Nabi ya Rasul, kenapa orang yang meninggal terbuka matanya ya Nabi? Dijawab oleh Nabi. Karena pada saat ruh akan pergi, ruh itu tidak akan keluar sebelum diperlihatkan kepada siapa yang akan dicabut nyawanya. Apakah taman-taman surga menantinya, ataukah azab menanti di liang lahat kuburnya. Nah lihat memang di situ. Ya Allah, bayangkan itu. Karena pasti akan datang waktunya. Jadi bagaimana itu kalau panggokan kita sangat panggokan salah. Bayangkan nanti pasti kita akan melihat dan menangis. Beruntung maki kalau selalu baik-baik, termasuk malam ini. Kita hadir di tempat ini mendengarkan ceramah takziah, dapat Saya tanya, dapat Dapat ilmu atau tidak? Karena sebenarnya itu hakikatnya orang yang datang di tempat ini, motong itu nanti ramai kalau meninggal ke keluarga. Betul tidak? Jadi jangki malas-malasan setiap ada tetangga, apalagi tetangga tak memang mo. Apalagi keluarga tak memang mi. Kalau tetangga tak, keluarga tak memang mi yang meninggal, ada cara takziah seperti ini. Bertekad ki bahwa mau kak pergi, karena saya akan menghitung. Kalau baru 10 orang ku datangi pada saat ceramah takziah, meninggal ki 10 tahun itu orang yang mau datang di rumah pada saat ada acara takziah. Ingat ki itu yang malas-malas pergi dengarkan ceramah takziah. Kupastikan malam ini kalau malas ki meninggal ki, tidak akan ramai orang mau datang. Kenapa orang mau ramai datang? Nah kita waktu hidup malas ki. Itu pelajaran itu dibawa pulang supaya rajin ki. Kayak itu pekerjaan dunia tidak ada habisnya. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Ada orang yang lupa mi bertetangga ada cara takziah, lupa mi apakah uang yang dicari. Dari pagi sampai malam dicari uang itu. Tapi pertanyaannya setelah meninggal, dibawa ke uang itu? Jangan jauh-jauh, ini cincin gelantau. Kira-kira mau maaf ibu, kalau meninggal dipakai itu mati ke? Jawab dulu dengan jujur, dibawa nanti kalau mati ke? Halo, 1 kali cincin gelang kalung kalau mati ke dibawa atau tidak? Nah, kalau gitu, pertanyaan yang kedua, siapa nanti pakai kalau meninggal ki? Ulangi, siapa yang pakai kalau meninggal ki? Ah, itu yang betul, mama muda. Kamu tuh jeno, nama hati maki. Lo kan cerita, purita. Ada jemaah yang tanya, Kak, bagaimana kalau Ustaz? Saya bilang, sama Ji, semua laki-laki begitu, termasuk Pak Dewa. Kan tidak Pak, orang kalau munafik.
Cuma ustaz dengan Pak Dewan malah lagi sama istrinya. Itu jintina. Tapi kalau kau perhatikan jemaah di belakang, lebih malah laki-laki sama istrinya dibandingkan ustaz kah. Ayo perbaiki memang nih, perbaiki nih. Kalau menurut tak tidak akan mati ki, perbaiki nih sifat tak. Pasangga nih sifat tak, kalau menurut tak tidak akan mati ki. Nah dilihat nanti. Termasuk yang banyak bombe-bombe. Nah, lalu tidak di sini banyak bombe no. Itu yang banyak bombe. Nah pulang sebentar kan ada biasa kue itu dibagi. Adakah? Ada kue sebentar dibagi. Jangan makin-makin kita. Ini mah sama-sama kita depan. Itu kue tak simpangi. Baru berniat ki akan kubawakan di rumahnya bombetku sebentar. Jadi begitu pulang ki di rumah, ketuk pintu rumahnya baru kasih begini kantongan tak. Assalamualaikum bombet. Ini nggak pernah undang. Lah dikinau. Sebelum keluar ruh itu akan diperlihatkan taman-taman surga atau azab. Itulah kenapa semua orang yang meninggal terbuka matanya. Pergi mi matanya, pergi mi nyawanya. Mata pun melihat jasad ruh itu pergi pelan-pelan. Ya Allah ya Rabbi. Malaikat pun membawa ruh itu di hadapan Allah. Saya singkat ceramahnya. Apa yang diucapkan malaikat begitu mengantar ruhnya almarhum Sudirman. Ya Rabbi, ruhnya hambamu setelah saya cabut, sekarang saya hadapkan di hadapanmu ya Allah ya Rabbi. Singkat riwayatnya, Allah pun berfirman, turunkan ruh itu kembali di samping jasadnya berada. Amal ibadahnya simpanlah. Kalau dia adalah orang yang baik, simpan amal ibadahnya di Illiyin, tempat yang sangat mulia ditinggikan. Dan ruhnya simpan, bawa kembali di samping jasadnya. Untuk apa? Ruh itu disuruh malaikat bawa ke samping jasadnya, supaya dia akan melihat kenyataan. Siapa sebentar yang menutup matanya. Yang kedua, dia melihat kenyataan. Siapa yang memandikan jasadnya. Supaya dia pun melihat kenyataan siapa yang akan bungkus jasadnya. Supaya dia melihat kenyataan siapa yang memimpin salat jenazahnya. Dan supaya dia melihat kenyataan siapa yang memasukkannya di dalam kuburannya. Itu yang disampaikan. Itulah dia berada di sampingnya. Kita buka kisah nyata tadi. Banyak kisah nyata. Mulai dari menutup matanya orang tua tak, sampai dimasukkan di dalam liang lahat. Orang lain semua yang urus. Kenapa bisa? Nah ada jaki anaknya. Ustaz, tidak pernah kak mau belajar. Malam ini tidak apa-apa, kita dengarkan pelajarannya. Kalau mau jaki, mau atau tidak? Ulangi, mau atau tidak? Deh loyona. Maka kewajiban istri, almarhum masih punya istri. Kewajibannya istri ketika suamimu meninggal adalah tutup matanya suamimu melalui doa yang diajarkan Nabi dengan menggunakan telapak tangan kanan. Ini kan istri semua. Masih hidup suami tak butuh? Ada suami tak datang atau tidak? Jangan kita takut, nanti juga ambil suami tak. Makanya saya tanya, sayang tidak sama suami tak? Ulangi, sayang tidak? Sekali lagi, sayang bingit atau tidak? Kalau sayang bingit sama suami tak, maka hafal memang ini doa. Supaya kalau meninggal bukan orang lain yang tutupkan matanya kodong. Sama juga anak-anakku semua yang hadir malam ini. Masih ada orang tua tak semua anak? Kalau masih ada orang tua tak semua anak, sempatkan hafal ini doa. Jangan sampai meninggal orang tua tak nak. Banyak bersaudara, tapi orang lain yang tutupkan matanya orang tua tak. Apa doanya? Saya bacakan satu kali. Silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz Ansar dapat kitab itu setelah tamat SD di Maros, mondok di pesantren Mangkoso. Kita diajarkan menghafal doa menutup mata jenazah orang tua. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya riwayat Imam Muslim. Mau kita dengar doanya? Jangan makin rekangi, kada nanti di YouTube, santai makin. Tapi sebelum saya bacakan doanya, jujur ki dulu, ibu-ibu dulu jawab. Kalau sudah dihafal doanya,
Mau ki nanti praktekkan ke suami tak dulu, atau suami tak nanti praktekkan di mata tak? Jujur maki dulu ya. Jujur jawab dulu. Itu Nabi bilang suami mau dulu. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Ya Allah, ampunkan dosanya suamiku. Sebutkan namanya suami kita, Sudirman bin Desibatu. Warfa' darajat bil mahdiin. Angkat derajatnya suamiku ya Allah di tempat yang sangat Engkau muliakan. Wakhlubhu bi'aqibihi bil gabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri. Luaskan kuburannya suamiku ya Allah. Luaskan kuburannya ayahandaku ya Allah. Luaskan kuburannya ibundaku ya Allah. Wa nawwir lahu fihi. Dan terangilah kuburannya dengan cahaya rahmatmu ya Allah. Boleh disambung doa yang biasa nak pakai orang tua ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu diusap matanya sempurna tertutup mata, lalu disambung ayatnya yang dibaca tadi oleh Al-Mukarram, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku, di saat ibu ayahmu meninggal, jangan engkau biarkan orang lain yang menutup mataku. Datang dan mendekatlah anak, tutup mataku dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Alangkah sedihnya apabila saya meninggal anak, engkau ada, tapi orang lain yang tutup mataku. Belajar makina, belajar makina, belajar memang maki, belajar ki. Apa susahnya dihafal? Nah, tidak panjang di tadi. Panjang atau tidak tadi? Tidak tuh. Ustaz, susah dihafal. Tapi kenapa pengen kalau lagu-lagu gampang dihafal? Tapi kalau lagu-lagu hafal. Halo. Tergantung itu mau ki tidak hafal ki. Intinya di situ ji. Kalau memang mau ki hafal ki. Nah ini biar 10 menit bisa dihafal. Diulang-ulangi 30 kali. Apalagi kalau sudah diulangi 50 kali pasti dihafal nih. Sambil mungkin cuci motor ki. Dilihat atau cuci mobil. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Mungkin sambil makan ki nasi goreng. Dilihat nih tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nasi goreng. Tapi mata tak juga memperhatikan doa itu. Pasti cepat dihafal. Insya Allah. Tutup nih. Bagaimana Bu? Itu yang mau dipersiapkan. Dengan usia kita yang sudah tua. Itu nih. Berhenti makin selalu cari emas. Mau dia apa itu emas? Tak Bu. Nanti istri baru naik papa dipakai. Beda kalau Pak Dewan. Biarlah dia berjuang untuk kebaikan tak semua. Amin ya Rabbal. Kita tinggal doakan dan bantu. Mau jadi bantu atau tidak? Ulangi, mau jadi atau tidak? Ya Allah, dengarkan ya Allah. Mereka semua mau bantu. Ayo berbuat baik mama kita. Itu satu kewajibannya anak, kewajibannya istri, kewajibannya suami kalau meninggal pasangan tak. Jam berapa nih? Jam 9 ini ya. Kayaknya mau makin pulang. Biasanya tuh begini di waktu saya berhenti ya. Udah mengantuk jadi? Udah aja? Udah tahu jadi poso? Udah tahu ke mana? Yang kedua setelah tugasnya adalah mandikan jenazah. Mohon maaf ini jangan ada tersinggung. Termasuk memandikan jenazah. Sebaik-baik orang yang memandikan jenazah adalah keluarga terdekatnya. Apalagi kalau sudah besar anak-anak. Kecuali kalau masih kecil seperti ini kasihan ya.
Tapi kalau sudah kuliah, apalagi sudah sarjana, apalagi juga sudah punya suami ataukah sebaliknya punya istri. Ayo semua yang masih hidup orang tuanya, belajar memang tata cara memandikan jenazah. Kenapa mesti belajar Ki? Tidak sedikit kejadian nyata di mana-mana. Ada orang tua yang meninggal seharusnya secepatnya dimandi, tapi tidak dimandi dengan alasan ditunggu dulu orang di situ. Kada tahu orang di situ dikasih mandi, baru pergi ke sini memandikan jenazahnya orang tua. Kenapa orang lain ditunggu? Ustaz, tidak tahu memandikan jenazah. Itu perlunya kita belajar. Gampang itu memandikan jenazah. Lebih gampang dimandikan ipapa. Bagaimana caranya dimandikan jenazah? Yang pertama, perbaiki posisinya. Apa yang mau diperbaiki? Yang paling penting mau dulu saya jelaskan supaya singkat ceramahnya. Niatnya judul yang paling penting. Setelah disiapkan, siap untuk dimandikan. Apa niatnya? Bahasa Indonesia silakan, bahasa Bugis silakan, bahasa Mangkasar boleh tonji. Apa niatnya kalau bahasa Indonesia ki atau bahasa Mangkasar ki? Karena Allah Taala, puan, kuniakan ngila kucem kasih na jenazah na tamat waku puang. Fardu kifayah sunnah lillahi Taala. Ini roh. Kalau mau ke bahasa Indonesia, kira-kira kalau begitu niatnya bisa atau tidak diulangi? Dihafal atau tidak? Tahu itu niatnya. Mau ki lebih sempurna pakai bahasa Arab silakan. Nawaitul guslah hasil jaya nasa fardu kifayah sunnah lillahi Ta'ala. Boleh? Tidak, Ji. Karena itu niat sebenarnya ada di dalam sini. Biar tidak ucapkan ngisah. Yang penting makmetok niat kita. Setelah diniatkan ambil air. Apa yang diambil air? Ambil air satu timba dulu. Jangan langsung banyak. Satu timba dulu diambil air. Di mana posisinya dulu disentuh air? Boleh sebelah kanannya dulu ke bawah, sebelah kiri ke bawah, dari atas ke bawah. Yang penting kuncinya sebentar kena semua air. Susah tidak? Gampang tuh. Halo? Susah atau tidak? Gampang tuh. Yang ketiga, ada yang bertugas membersihkan tempat kotoran tainya keluar. Di mana tinggal kotoran tainya keluar? Oke? Halo, di mana tinggal? Ada yang membersihkan di tempat pantatnya. Usahakan juga anak di tempat itu. Tangan kiri yang membersihkan dan jari manis yang masuk di lubang pantat itu untuk makaronyotski tainya almarhum. Halo, karonyot. Halo, Ibu, Bapak. Tapi mohon maaf, bukan membuka aib, tapi mau ambil pelajaran. Tidak sedikit itu ada jenazah, begitu dibersihkan pantatnya, tainya tidak pernah berhenti keluar. Tabe Pak yang biasa memberikan jenazah, besar-besar suara atas supaya dengar semua ini orang. Betul tidak Pak? Besar suara atas, betul tidak? Dengar itu. Saya tidak baku janji itu. Tapi memang kenyataan. Suatu waktu saya ceramah di satu tempat perumahan yang besar. Imamnya dengan jujurnya berkata, Ustaz, puluhan tahun saya memandikan jenazah. 90% yang saya dapatkan jenazah itu menetes tainya. Mau diapa Ustaz? Terpaksa saya wudukan. Tidak berdosa Kak? Saya bilang, itu jenazah saja. Kalau memang kotor waktu hidup, nah biar dimandi 5 jam. Biar dimandi 10 jam. Maka menetes terus tainya. Karena memang tidak mantona bersih waktu hidup. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana nih? Tidak ada itu kita rasa bagaimana botoxnya. Makanya urus makin jenazah. 3 mau keluarga jenazah yang kita mandikan dan dimengerti di ceramahnya. Itu kalau dapat jenazah yang begitu, la ilaha illallah, biasa 2 minggu kita bisa makan enak. Karena biar dirinsoi, biar diapain di tangan nih, baunya tetap ada. As-samelu guys. Tainya orang meninggal itu beda beda. Dengan orang yang masih hidup beda sekali, tidak sama. Lanjut. Tapi saya tidak mungkin menjelaskan bagaimana tata cara satinja yang benar supaya nanti meninggal tidak busuk jenazah. Lihat makin nanti di YouTube, ada itu ceramahku edisi khusus amalan supaya kalau meninggal tidak keluar bau tak sedikit pun. Lihat makin situ di YouTube supaya didengarkan bersama dengan suami dan anak-anak. Kau perbaiki dari sekarang, itu satinja.
Bu, sebelum saya lanjutkan. Ini celanaku, ini sarung. Kalau nak kena sedikit, mohon maaf, kalau nak kena sedikit tadi air kencing, kira-kira ini ku pakai salat Isya, saya tidak salat Isyaku. Ulangi, saya tidak. Nah sedikit gitu air kencing. Ini baru sarung. Bagaimana nih kalau tubuh tak manton tidak bersih? Yang salah paham ya. Nah itu satinjata, itu tubuh tak dibersihkan. Sarung saja, kalau nak kena sedikit najis, tidak sah salat tak. Biar salat kita dari pagi sampai sore. Tapi bagaimana nih kalau tubuh tak mantong yang kotor, masih bernajis? Paham maksudnya? Ya nanti nama kadatorioloe, mega tomaloto lindrona, maka darot tu, nah. Tapi dek kan runtuh. Apa mau didapat? Nah memang najis pada saat sholat. Perbaiki satinjata. Nanti dibuka saja di YouTube. Tidak mungkin saya bisa bahaskan sampai pagi, guys. Pore ini ya poso nah. Itu peristiwa itu. Peristiwa. Jadi kalau dapat yang begitu, sabar ki. Urus saja. Yang ketiga, setelah dimandikan, dibersihkan, maka diwudukan jenazah. Dan setelah diwudukan, dibungkus dengan kain Bu. Pernah kita tidak dengar ada jenazah kain kafannya tidak cukup? Pernah tidak? Ulangi besar-besar suara tak? Pernah tidak? Anakku jadi kita jawab nggak saya. Ini ibu-ibu pernah. Halo, semua yang hadir. Dikira itu kalau mati kita tidak ada pelajaran di situ. Banyak sekali itu nak kasih kalau pelajaran kalau ada orang meninggal. Tidak sedikit saya dapatkan kisah nyata dari sebagian banyak jemaah meninggal setelah dimandikan. Selain tadi busuk dan tidak mau berhenti tainya keluar. Pada saat akan dibungkus dengan kain kafannya tidak cukup. Ditarik dari atas tidak cukup sampai di kaki. Ditarik dari kaki ke kepala tidak sampai ke kepala. Kenapa? Panggaukan tak gitu. Kalau si pakai begitu kejadian. Biar rajin sambayang pun aku di sini. Halo. Saya satu bertanya, apa umumnya kenapa itu kain kafan tidak cukup? Ternyata umumnya yang kejadian orang yang sangat seke. Jadi kalau ada orang sangat seke di sini, kalau mati tidak cukup kain kafan, yang jadi orang seke, wae. Bagus tidak kalau seke? Ulangi, bagus tidak? Satu kali, bagus tidak? Sesama orang seke lagi nak aku cerita. Seke, nah itu baru bilang gitu. Kalau bisa kek. Lanjut, disingkat sedikit lagi. Setelah dibungkus dengan kain kafan, semua ada kok di YouTube tata cara membungkus kain kafan jenazah. Kalau tidak mau nanti datang di rumah atau saya datang ke rumah dengan catatan. Kalau praktek tubuh tak langsung kubungkus dengan kain kafan. Yang keempat, setelah dibungkus dengan kain kafan, apa itu? Kewajibannya keluarga terdekatnya adalah pimpin salat jenazahnya. Memimpin salat jenazah. Salat jenazah lebih gampang dibandingkan salat tarawih. Kenapa lebih gampang? Karena tidak pakai ruku dan tidak pakai Kalau di sini berapa rakaat orang biasa salat jenazah kan? Halo, jawab dulu. Berapa rakaat biasa di sini, Bu? Kalau salat jenazah? Ada langsung bilang 2 rakaat. Masukta 4 takbir. Niat yang pertama. Dan setelah takbir, apa yang dibaca? Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak perlu besar. Baca nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di ujung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau surah Al-Fatihah, Bapak Ibu juga belum hafal. Sistem ini nama hati. Masa Al-Fatihah itu dulu. Takbir yang kedua adalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling singkat. Makin sempurna, tambah seperti tahiyat yang terakhir. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Yang ketiga, setelah takbir yang ketiga, baca doa untuk orang meninggal. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup di situ bisa. Ustaz terlalu panjang. Cukup, ada ulama yang mengatakan yang penting dibacakan Allahumma ghfir lahu. Sudah cukup. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Cukup.
Akhirnya ada jemaah yang bertanya, Ustaz, kalau perempuan apa yang dibaca? Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Tapi bagaimana Ustaz? Saya bukan kak laki-laki, bukan tukang perempuan. Jadi apa doa aku nanti Ustaz? Saya bilang elolonu. Takbir yang keempat juga doa. Lebih gampang itu kalau ada uang tak 10.000, simpan pakai uang tak 10.000. Banyak gitu buku-buku, pedoman salam. Di situ lengkap, jadi situ doa-doanya dan gampang dihafal. Alhamdulillah. Jenazah kewajiban yang terakhir yang kelima sebelum dimasukkan dalam liang lahat adalah kewajibannya keluarga terdekat yang mesti memimpin memasukkan ke dalam kuburan. Ustaz, itu kan tugas imam. Itu imam tugasnya nanti turun kalau tidak ada keluarga dekatnya yang bisa. Tapi kalau ada keluarga dekat yang bisa, mari kita yang turun menemani terakhir kalinya ayahanda di dalam liang lahatnya. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa saya bacakan ayatnya. Karena jangan pikirkan terlalu rompah. Tidak rompah di situ. Hanya satu di ayat yang dibaca. Berdiri 3 orang di dalam liang lahat. Dengarkan ini utamanya laki-laki. Berdiri 3 orang bersaudara di bawah. Kasih kesempatan kakak pertama yang di bagian kepala. Kakak kedua di bagian tengah. Kakak ketiga di bagian kaki. Begitu jenazahnya akan turun, maka bisa kakak membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bisa juga Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ambil jenazahnya ayahanda, begitu masuk di dalam liang lahat, sempurnakan kasih miring. Ini laki-laki untuk kita semua. Sempurnakan memang itu jenazahnya bapak di tangan ataukah istri tak contoh menghadap ke Baitullah. Apa yang dilakukan di bawah setelah menghadap ke Baitullah? Bagian kaki tidak perlu dilepas pengikatnya atau kaki lepas tidak apa-apa, tapi jangan buka kain kafannya. Yang di bagian perutnya juga kain kafannya boleh dilepas, boleh juga tidak. Yang penting kalau dilepas jangan buka kain kafannya. Yang di bagian kepala gini mesti dibuka. Buka di bagian kepalanya. Setelah dibuka di bagian kepala, kain kafannya juga dibuka supaya kelihatan wajahnya dengan baik. Dan pada saat itu, setelah terbuka pipinya, wajahnya dilihat yang terakhir kalinya, tatap baik-baik di situ mukanya, Umita. Lihat di situ mukanya Bapak Atta yang terakhir kalinya sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Tatap di situ baik-baik. Menangis ki pasti itu, menangis ki. Siapa seorang anak yang tidak menangis ketika pertemuan terakhir melihat orang tuanya di situ? Pasti menangis ki. Begitu sempurna terbuka pipinya, mukanya, maka disempurnakan tanah rata dengan pipinya. Mesti pipi sempurna bersentuhan dengan tanah. Dan sempurnanya lagi, hidungnya itu jenazah dikasih sentuh juga dengan tanah di depannya. Jadi kira-kira begini, pulangi sebentar Bapak Ibu, begitu sampai di rumah, jangan makin di spring bed tak tidur. Di lantai makin tidur, kasrata hidung tak dengan tembok. Jadi kalau masih bangun besoknya bersyukur ya Allah, belum papan dalam kuburan. Begitu sudah rata dengan tanah hidungnya, apa dibaca? Dibaca ayatnya. Ini jangan dibaca Pak Ibu, tidak panjang kok. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal ayah ibu. Sekarang 3 anakmu di tempat ini, membawamu turun di tempat ini, ayah, ibu. Ambilkan segenggam tanah dari atas, disimpan di sini. 1 selesai. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah. Wahai ayah, wahai ibu, saksikan 3 anakmu yang setia ini menemanimu di dalam liang lahatmu, ayah. Saksikan berderai air mata ini, ayah, melepaskan kepergianmu. Itu kira-kira ucapan bagi anak kalau 3 orang yang dibawa. Tapi kalau anak semua di atas liang lahat, maka kira-kira begini ucapannya. Ayah, ibu, ada anak-anakmu, tapi orang lain yang temani engkau di dalam kuburanmu, ayah. Mohon maaf ayah, mohon maaf ibu, tidak pernah mentok belajar mengurusmu.
Ya Allah ya Rabbi, kenapa kau tidak mau belajar dengan gampang gini? Sudah itu dibaca yang kedua kalinya, ambil segenggam tanah kembali. Boleh disimpan di sini, boleh di sini. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Ayah ibu, kita akan dibangkitkan kembali sekali lagi, dan semoga kita semua dikumpulkan di taman-taman surga. Berangkatlah ayah, pergilah ibu, kami pun akan menyusulmu. Tidak lama waktu ini pun akan datang, kami berada di tempat ini. Setelah itu turunkan papannya, turunkan tanahnya. Sudah nih. Kenapa? Susah tidak? Jangan menangis kalau menangis ngaruh tongan tuh. Ku ingat kalau juga orang tua aku ya Allah ya Rabbi. Tabe, semua yang masih hidup orang tuanya, jangan engkau sia-siakan orang tuamu pada saat meninggal dengan orang lain yang masukkan dalam lalat kuburannya. Jangan masuki, kita yang turun. Nah itu tadi dibaca, tidak ada jalan lain. Susah kama. Ustaz, tidak ku hafal kita ayatnya. Gampang ji. Nonton nanti di YouTube, ambil nomorku, ku kirimkan ki ayatnya. Kada semua di dalam Al-Quran ini ayatnya. Insya Allah. Banyak mikode bahwa Ustaz lama dulu maki. Toh? Tidak. Ada kode di belakang Ustaz, kalau otor ikan terjawab iya ya. Akhirnya kita tutup. Apa yang mau diambil pelajarannya? Sebelum saya tutup, saya mau sampaikan, rugi tidak dengarkan ceramahnya Ustaz Hansa? Ulangi, rugi tidak? Saya yakin tidak rugi, dapat itu ilmu. Apa yang mau diambil pelajaran yang pertama? Tabe. Kejarlah dunia, cari dunia sampai kapanpun, tapi jangan lupa persiapan kubur. Itu intinya. Kalau kaya seperti Pak Dewan, rajin-rajin maki bersedekah. Kan begitu. Kalau mati siapa yang dapat kebaikan tak? Bukan istri tak, tapi anak-anak tak itu semua. Betul tidak? Kulangi supaya terbuka pikiran. Orang tua yang baik sifatnya, kulangi kembali, orang tua yang baik sifatnya, maka yang dapat nanti kebaikannya itu bukan istri tak, bukan kita, tapi anak-anak tak. Mungkin anak tak sekarang baru SD, 20 tahun kemudian waktu yang bicara, kebaikannya orang tua akan diberikan oleh Allah kepada anak-anak tak nanti. Yakin maki itu. Itu kalau baik sifat tak. Tapi kalau di sifat mohon maaf. Jadi berbuat baik terus. Anak itu dapat kebaikan tak. Yang terakhir, kita lahir di dunia sendiri, meninggal juga nanti sendiri. Ulangi, meninggal juga sendiri. Tidak ada yang mau temani ki. Coba sebelum saya tutup. Ibu kalau meninggal suaminya mau tidak temani di atas kuburan nah? Jujur ki besar suara tak mau ki tidak? Ulangi, jujur mau kita tidak? Dengar kami itu Pak Dewan. Dengar kami semua. Pertanyaannya sama Pak, supaya Pak Kintat tongirong. Kira-kira ada bapak di antara bapak di sini kalau meninggal istrinya, ada yang mau temani? Atau lomposan rantai, ada yang mau temani? Kedua, mau maaf, tidak apa-apa 2 kali. Kalau meninggal istri tidak jadi menikah lagi. Itu Inilah yang bisa disampaikan. Kita santai tapi tetap berbobot materinya. Dan insya Allah bisa sewaktu-waktu didengarkan ceramahnya di YouTube. Apa nama YouTube-nya nanti? Itu banyak. Khususnya itu tadi, supaya tidak busuk jenazah tak kalau meninggal. Saya mohon maaf, bukan wajibkan, tapi kita yang rugi kalau tidak didengar itu ceramahnya. Karena di situ aku jelaskan apa yang dilakukan kalau sudah berak, sampai doa-doa yang dibaca, bersihkan tulang sulbi dan lain sebagainya. Nonton di YouTube, apa namanya? Ansar Taufik. Muncul banyak ceramahnya. Jangan lupa like. Mari kita berdoa. Yang mau ambil nomornya sebentar ku kiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakatil Fatihah. Kalau meninggal, waktu meninggal dulu Umi, Pak Dewandi.
Ada juga ceramahnya dulu waktu meninggal uminya Pak Dewan, itu juga bagus didengar. Teriakan jenazah waktu diangkat dari rumah sampai ke kuburan. Supaya kita dengarkan itu teriakannya jenazah. Nomornya yang mau ambil save, siapa tahu nanti butuh mau belajar ilmu, tidak rugi gitu, simpan memang nomorku. 0852 0852